Selamat sore. Kita akan melaksanakan kebaktian Jumat Agung tanggal 10 April 2020. Terlebih dahulu saya akan menyapa kita semua, saudara-saudari yang dari Christ Chapel dari beberapa tempat, dari Christ Chapel Kupang, dan juga jemaat di Christ Chapel Manado, jemaat di Christ Chapel Karawaci, dan Christ Chapel Palembang. Kiranya bersama-sama kita bisa menikmati persekutuan ini bersama dengan keluarga terkasih di rumah kita masing-masing. Mari kita mempersiapkan diri untuk memulai ibadah kita. Untuk memulai ibadah ini, saya akan berikan waktu kepada kita semua untuk mengambil waktu teduh. Mari berdoa untuk Tuhan menolong dan memimpin kita dalam ibadah. Sambil Bapak Ibu berdoa dalam saat teduh, kami akan menaikkan pujian yang berjudul Pimpin ke Kalvari. Kita masuk dalam panggilan ibadah. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Dalam situasi kita masing-masing, mari kita bangkit berdiri. Kita akan membacakan Yesaya pasal 53 ayat 1 sampai 6. Kita akan baca secara bertanggapan. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai karuk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpahkan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri.
tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Ini seruan dari kitab Yesaya untuk kita bisa mengenal bagaimana karya Allah bagi kita manusia yang berdosa. Olehnya itu mari bersama-sama kita menyanyikan ucapan syukur kita kepada Allah yang besar melalui pujian penghormatanku. Mari kita berdoa. Sungguh indah ya Tuhan, ketika kami dilayakan dan diberikan kesempatan untuk menaikkan syukur kami kepadamu. Sungguh indah ya Tuhan, kami yang berdosa boleh dilayakan untuk datang kepadamu, menaikkan ucapan syukur kami dalam bentuk pujian dan dalam permohonan doa yang kami naikkan. Dan sungguh indah ya Tuhan, kami manusia yang berdosa boleh Engkau panggil dan Engkau rangkul untuk kami menikmati kemuliaan-Mu yang besar. Terima kasih ya Bapa di surga, dalam ibadah kami di sore hari ini, kami menaikkan segala hormat dan syukur kami kepadamu. Biarlah Engkau yang ditinggikan dan dimuliakan. Dan biarlah ya Tuhan Engkau menyatakan kehendak-Mu kepada kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya persilakan untuk duduk kembali. Dan kita akan melanjutkan pembacaan Alkitab. Kali ini kita akan membaca dari Matius pasal 27 ayat 33 sampai 37.
Maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Sesudah menyalibkan dia, mereka membagi-bagi pakaiannya dengan membuang undi. Lalu mereka duduk di situ menjaga dia. Dan di atas kepalanya terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum. Inilah Yesus, Raja orang Yahudi. Mari bersama-sama kita masuk dalam doa syafaat. Dan di akhir doa syafaat ini kita akan menaikkan bersama-sama doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Sekali lagi kami bersyukur ya Bapa di surga untuk ibadah yang boleh kami laksanakan bersama. Kami laksanakan bersama dari tempat kami masing-masing. Kami yakin dan percaya ini adalah perkenanan Tuhan untuk kami saat ini. Karena walaupun demikian ya Tuhan, kami merindukan. Kami boleh beribadah bersekutu bersama dalam satu tempat. Boleh menyapa saudara-saudara kami di satu dengan yang lain. Tetapi dengan kondisi seperti ini pun ya Tuhan kami bersyukur. Kami boleh menaikkan permohonan kami, doa kami kepadamu. Walaupun kami berada di rumah kami masing-masing. Bapa di dalam surga, ibadah kami pada saat ini. Kami mohon pertolongan dan pimpinan Tuhan. Ibadah Jumat Agung biarlah terlaksana bukan karena rutinitas ataupun jadwal gerejawi saja ya Tuhan. Tapi kami mohon melalui kebaktian ini, sekali lagi kami setiap umat percaya boleh diperdengarkan mengenai karya Kristus yang terbukti dalam sejarah dan juga ya sungguh-sungguh boleh nyata dalam kehidupan kami sebagai orang percaya. Ini peristiwa yang penting. Ini peristiwa yang amat sangat besar. Biarlah setiap pribadi kami boleh mengambil bagian dan boleh Roh Kudus gerakan. Untuk sekali lagi kami terfokus kepada Kristus yang tersalib itu. Kami memiliki satu tujuan, pandangan kami kepada Dia yang dihukum karena dosa-dosa kami. Dan biarlah hati kami juga mau digerakkan untuk kami boleh percaya kepada Engkau, kepada Kristus yang berkorban bagi kami. Biarlah tujuan hidup kami ya Tuhan semakin hari semakin dibentuk dan diarahkan untuk kami mau menyenangkan Kristus yang disalibkan. Untuk kami mau memuliakan Dia, menghormati Dia dalam hidup kami. Biarlah kami mau memberikan komitmen kami ya Tuhan. Untuk memberikan hidup kami sebagai saksi Kristus dimanapun kami berada. Dalam konteks hidup yang Tuhan percayakan kepada kami. Bapa di dalam surga, dalam doa kami pada saat ini kami bersama-sama terus menggumulkan, mendoakan untuk wabah COVID-19 yang terus kami upayakan untuk kami tangani bersama. Masyarakat secara umum, pemerintah bahkan tenaga medis. Bapa kiranya Engkau yang terus menolong dan mengarahkan setiap kami. Mulai dari pemerintah kami yang sedang mengatur bagaimana kebijakan-kebijakan untuk pencegahan penyebaran virus ini. Berikan hikmat wibawa kepada mereka ya Tuhan. Supaya arahan-arahan dari pemerintah boleh kami cermati dengan baik dan kami lakukan sebagai warga yang taat ya Tuhan. Kami mendoakan juga untuk para tenaga medis yang
terus berupaya menangani, merawat setiap pasien, dan juga terus menghimbau dan mendidik kami untuk kami menjaga kesehatan kami, menjaga pola hidup yang bersih. Pakai mereka ya Tuhan untuk menjadi saluran Tuhan untuk mendidik dan mengajar setiap orang yang Tuhan percayakan untuk mereka rawat. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga dalam masa-masa ini ya Tuhan. Kiranya Engkau hadir bersama-sama dengan mereka. Walaupun mungkin kami dibatasi untuk keluar rumah ya Tuhan, tapi kami mohon penyertaan dan pertolongan-Mu. Biarlah relasi-relasi dalam rumah tangga boleh terus semakin dieratkan. Dan secara khusus, setiap keluarga-keluarga Kristen dalam momen Jumat Agung ini, mereka boleh memiliki satu persekutuan yang indah. Tuhan berkarya dalam keluarga-keluarga ini, sehingga setiap keluarga ini ya Tuhan boleh menaikkan syukur dan penghormatan hanya kepada Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah Engkau yang menyatakan kehendak-Mu untuk setiap jemaat di Christ Chapel Kupang, Christ Chapel Manado, Christ Chapel Karawaci, dan Christ Chapel Palembang. Nyatakan kehendak-Mu ya Tuhan, perdengarkan suara-Mu kepada kami, dan biarlah kami beroleh hati yang mau terpaut hanya kepada Tuhan. Ini doa syukur kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara yang terkasih, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita. Dan seperti yang sudah kita lakukan bersama, Bapak Ibu bisa mengirimkannya melalui tautan yang dikirimkan, ya, dan silakan diberikan dengan sukacita berkat Tuhan yang sudah Bapak Ibu terima. Sambil kita memberikan persembahan syukur, kita akan menaikkan pujian yang berjudul Nun di Bukit yang Jauh. Disalib karena dosa.
daging besar ajaku. Salib itu kurangkul teguh, dan mahkota kelak milikku. Indahnya bagiku salib hina keji. Indahlah bagiku salib hina keji, berlumuran darah yang kudus. Hilanglah dosaku, sucilah hatiku, berkat korban Yesus menebus. Salib itu ku junjung penuh, hingga tiba saat ajalku. Salib itu kurangkul teguh, dan mahkota kelak milikku. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Kami bersyukur, berterima kasih ya Bapa di surga. Dalam ibadah kami pada sore hari ini, Tuhan menolong kami dan memberikan kesempatan kepada kami untuk memberikan persembahan syukur. Terima kasih ya Tuhan, karena persembahan yang kami berikan ini adalah pemberian dari Tuhan sendiri. Dan oleh karena itu ya Tuhan, selain kami memberikan rupiah untuk kami persembahkan pada saat ini, ajar dan tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh memberikan hidup kami, memberikan diri kami dan tubuh kami ini sebagai persembahan yang hidup berbau harum di hadapan Tuhan. Pakailah kami ya Tuhan, dan ajarlah kami untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Terimalah persembahan syukur kami ya Tuhan, dan biarlah persembahan ini boleh dikelola dengan sebaik-baiknya untuk pelayanan kerajaan-Mu di dunia ini ya Tuhan. Ini ucapan syukur persembahan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mendengarkan khotbah yang akan disampaikan oleh Bapak Yohanes Halim. Selamat beribadah. Saudara-saudara, hari ini kita memperingati kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dan peringatan kali ini kita lakukan di tengah-tengah ratapan begitu banyak orang akan kesulitan yang dunia alami. Seakan-akan kepada kita telah diberikan sebuah setting yang tepat untuk bagaimana meratapi, memperingati kematian Tuhan kita di atas kayu salib. Ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, para pengikutnya meratapi kematian orang yang sangat diharapkan untuk membawa perubahan di dalam hidup mereka. Tapi seluruh impian mereka, seluruh cita-cita mereka begitu hancur begitu ketika mereka melihat Yesus harus mati di atas kayu salib. Mereka malahan meratapi Tuhan mereka, sahabat mereka, guru mereka. Saudara, ketika sebuah peristiwa terjadi, kita manusia yang terbatas tidak selalu memahami artinya. Seringkali kita tidak mengerti oleh karena kita tidak punya kemampuan untuk mengerti apa yang terjadi di masa lalu, di masa sekarang, dan di masa yang depan. Sehingga kita perlu melihat gambaran besar daripada seluruh kehidupan ini. Tetapi kemampuan kita yang terbatas tidak memungkinkan kita melakukannya. Kecuali Tuhan, Sang Pencipta waktu, yang melampaui waktu itu sendiri, yang ada sebelum waktu dan sesudah waktu, memberitahu kita apa yang pernah terjadi,
apa yang sedang terjadi dan apa yang akan terjadi. Ketika Yesus mati di atas kayu salib, para murid dan para pengikut tidak memahami apa yang sebetulnya terjadi. Mereka begitu ketakutan. Impian mereka hancur. Cita-cita mereka tidak tercapai. Tetapi ketika Tuhan membukakan kepada mereka apa yang pernah tertulis di dalam firman Tuhan, dan mereka memahami, mereka mulai melihat gambaran besar dari potongan-potongan cerita yang mereka alami. Dan hal itu mentransform hidup mereka dari orang-orang yang begitu takut akan kematian menjadi orang-orang yang hidup dan matinya seluruhnya bagi Tuhan. Saudara, ketika kita memahami gambaran besar, maka kita akan melihat setiap potongan-potongan hidup kita merupakan bagian dari sebuah gambaran yang Tuhan sudah pernah katakan di dalam firman Tuhan. Kita perlu terus mempelajari firman Tuhan. Kita perlu terus melihat apa yang sedang Tuhan kerjakan di dalam dunia ini. Sehingga kita tahu bahwa Tuhan yang menciptakan kita adalah Tuhan yang sama yang sedang memelihara dunia ini, yang sedang mengatur jalannya kehidupan ini. Kalau kita memahami itu semua, maka kehidupan kita tidak selalu harus bergantung atau digoncangkan dari satu peristiwa kepada peristiwa yang lain. Hidup kita tidak perlu diombang-ambingkan daripada satu fenomena terhadap fenomena yang lain. Tapi hidup kita dari hari ke hari semakin diyakinkan oleh kebenaran firman Tuhan. Pagi ini saya akan mengajak saudara-saudari untuk banyak membuka kitab suci yang berkaitan dengan apa yang terjadi di atas kayu salib. Pagi ini kita akan belajar mengenai anak domba Allah yang disembelih di atas kayu salib. So mari kita buka Yohanes 1 ayat 29. Yohanes 1 ayat 29. Demikianlah firman Tuhan. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Demikianlah firman Tuhan yang kudus bagi kita, umat Allah yang kudus. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur di tengah-tengah kesedihan dan kesulitan dunia saat ini. Kami masih diberi kesempatan untuk meratapi, memperingati kematian Tuhan di atas kayu salib. Dan kami telah mendengar firman Tuhan. Kami rindu agar Roh Kudus sendiri bekerja, menolong kami untuk memahami kebenaran firman Tuhan. Dan kami naikkan doa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup. Amin. Saudara, Yohanes Pembaptis mengatakan, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Saudara, frase anak domba adalah suatu frase yang paling rumit untuk dimengerti. Ini adalah kali pertama frase ini muncul dari seluruh kitab suci. Dan menariknya, frase anak domba Allah hanya dicatat dua kitab, yaitu kitab Injil Yohanes dan kitab Wahyu. Keduanya ditulis oleh Rasul Yohanes. Orang Yahudi sangat terbiasa dengan istilah anak domba atau lamb, tapi tidak dengan frase anak domba Allah. Dan apa pula artinya anak domba Allah ini akan menghapus dosa dunia? Saudara, orang Israel, orang Yahudi sangat paham bahwa Tuhan akan mengampuni mereka. Tapi orang Yahudi tidak punya pemikiran bahwa Tuhan yang sama akan mengampuni dosa seluruh dunia. Saudara, di hari Jumat Agung ini, kita semua memahami apa yang terjadi. Dari kecil sampai besar kita tahu Jumat Agung merayakan kematian Tuhan di atas kayu salib. Tetapi tanpa memahami gambaran besar mengenai kematian Tuhan di atas kayu salib, mungkin kita sulit untuk memberi makna. Mungkin kematian Tuhan menjadi tidak berarti atau hanya sekedar sebuah peringatan semata. Kecuali kita mengerti apa yang Tuhan rencanakan dari mula hingga kematian anaknya di atas kayu salib. Saudara, Yohanes Pembaptis meneriakkan kalimat ini, "Lihatlah anak domba Allah." Itu bukan berarti Yohanes Pembaptis memahami apa yang tertulis. Ketika Yohanes Pembaptis mengatakan lihatlah, saudara, di dalam bahasa Greek dan juga merefer kepada bahasa Ibrani, ini suatu kalimat yang luar biasa. Pay attention, berikan perhatian, lihatlah. Ketika seorang meneriakkan, lihatlah, ada sesuatu yang begitu penting yang meminta kepada setiap pendengarnya. Perhatikan ini, perhatikan ini.
Maka ketika dia katakan, behold, lihatlah, itu seperti wow, ada sesuatu yang wow. Maka kata berikutnya adalah, lihatlah anak domba Allah. Sesuatu yang begitu luar biasa bagi Yohanes dan mengagetkan semua orang yang ada di sekitarnya. Tetapi, beberapa lama kemudian, ketika Yohanes tidak melihat apa yang Yesus lakukan, dan ketika dia akhirnya ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara, dia menyuruh murid-muridnya bertanya kepada Yesus, engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan seorang yang lain? Saudara, ketika Yohanes berkata, lihatlah anak domba Allah, dia tidak mengerti arti anak domba Allah. Dia ragu. Sampai dia harus menanyakan, haruskah aku mencari orang yang lain? Dan Yesus berkata, pergilah kepada Yohanes dan katakanlah, apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan. Dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Yesus memberi keterangan kepada Yohanes sekali lagi. Lihat apa yang telah kuperbuat. Akulah anak domba Allah itu. Untuk memberi suatu keyakinan kepada Yohanes. Saudara mengerti atau melihat suatu peristiwa, belum tentu kita memahami makna yang kita lihat. Yohanes Pembaptis tidak memahami itu. Dan suatu ketika Petrus ditanya Yesus, siapakah aku? Maka Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Wow, suatu artikulasi yang baik. Suatu artikulasi yang clear karena Yesus memang adalah Mesias dan anak Allah yang hidup. Tapi apakah Petrus memahami apa yang dia katakan? Ketika Yesus berkata, aku harus ke Yerusalem untuk menanggung penderitaan. Maka Petrus berkata, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Sekali-kali tak akan menimpa engkau. Yesus bilang kepada Petrus, engkau tidak mengerti apa yang dipikirkan Allah. Setelah melihat seringkali apa yang kita pahami, seakan-akan kita memahami keseluruhannya. Tapi sebetulnya kita hanya melihat satu potong cerita. Dan tanpa meletakkan cerita itu di seluruh gambaran besar, kita kehilangan meaning. Kita kehilangan makna. Kita mungkin tidak berbeda dengan Yohanes Pembaptis dan Petrus. Kita mahir mengucapkan istilah-istilah, istilah teologi, istilah Alkitab. Tapi mungkin kita tidak mampu menembus makna yang ada, makna yang terjadi, makna yang ada di atas kematian anak domba Allah di atas kayu salib. Kita perlu meletakkan potongan-potongan puzzle ini ke dalam sebuah gambaran besar yang Alkitab telah tuliskan bagi kita. Tadi saya katakan, saudara, frase anak domba Allah bukanlah suatu frase yang umum. Dan di seluruh Alkitab pertama kali muncul dari mulut Yohanes Pembaptis di dalam kitab Injil Yohanes. Tetapi istilah anak domba bukanlah sesuatu yang sama sekali baru dalam pemahaman orang Yahudi. Di dalam kitab suci, paling tidak ada 3 peristiwa penting yang berkaitan dengan domba yang dikorbankan. Dengan memahami 3 peristiwa ini akan menolong kita memaknai, menolong kita untuk mengerti makna atas domba Allah yang disembelih di atas kayu salib. Saudara, mari kita melihat 3 peristiwa ini satu persatu. Yang pertama, di dalam Kejadian 22. Ketika firman Allah datang kepada Abraham berkata, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang kau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria, dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Tuhan meminta kepada Abraham untuk menjadikan Ishak sebagai korban bakar. Abraham taat. Dia pergi ke gunung Moria. Dia berjalan bersama dengan Ishak. Dia membawa kayu bakar. Dan Ishak bertanya, Bapa, sudah ada api dan kayu. Tetapi perhatikan pertanyaan Ishak. Di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Di mana? Dan jawaban Abraham, saudara, Allah akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya. Abraham memiliki pemahaman ketika Allah meminta
Allah juga yang akan menyediakan. Saudara, ketika Abraham siap meletakkan Ishak di atas kayu bakar dan siap membunuh, maka seketika juga dia mendengar suara, "Jangan bunuh anak itu. Jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku tahu sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Saudara, Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya. Lalu Abraham mengambil domba itu dan mengorbankannya sebagai korban bakaran. Saudara, apa yang kita lihat dari sini? Ini sebuah gambaran bahwa ketika Allah menuntut domba sebagai korban bakaran, Tuhan sendiri yang menyediakan domba bagi dirinya sendiri. Tuhan yang menuntut, Tuhan yang akan menyediakan korban bagi dirinya sendiri. Saudara, tidak ada referensi mengapa Allah meminta kepada Abraham untuk mengorbankan Ishak. Tidak dikaitkan dengan dosa, tidak dikaitkan dengan marah atau murka Allah. Tetapi satu hal yang bisa kita pelajari, bahwa Allah meminta, Allah yang menyediakan domba bagi korban bakaran. Dan satu domba menggantikan satu orang, yaitu Ishak. Di sini kita belajar konsep substitusi, yaitu bagaimana domba yang Allah sediakan menggantikan kematian satu orang. Yang berikutnya, saudara, di dalam Keluaran 12 ayat 1 sampai 5. Demikianlah firman Tuhan. Keluaran 12 ayat 1 sampai 5. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir, "Bulan ini akan menjadi permulaan segala bulan baru bagimu. Akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini, diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga. Seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tapi jika rumah tangga itu terlalu kecil untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Dan tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercelah, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing." Saudara, di tengah-tengah wabah, di tengah-tengah tulah, setelah 9 tulah yang pertama, maka Tuhan hendak mendatangkan tulah yang ke-10, yaitu murka Allah bagi seluruh anak sulung di kota Mesir, di negara Mesir. Tetapi sebelum Tuhan menurunkan tulahnya, sebelum malaikat maut mengambil sebegitu banyak jiwa, maka Tuhan memerintahkan kepada orang-orang Israel untuk mengambil seekor domba bagi keluarganya. Dan domba itu disembelih, dimakan bersama-sama dengan keluarganya. Saudara mengatakan bahwa anak domba yang dipilih ini haruslah anak domba yang tidak bercelah. Karena anak domba ini bukan cuma sekedar menjadi makan malam bagi mereka, tapi menjadi sesuatu yang dikorbankan, menggantikan mereka sendiri. Anak domba ini dikorbankan dan dagingnya dimakan dan darahnya dioleskan di atas pintu dan di pinggir pintu. Sehingga ketika murka Allah lewat, ketika malaikat maut lewat, dia melihat darah. Dia tidak mengambil nyawa di dalam keluarga itu. Di sini kita belajar konsep substitusi yang berikutnya. Satu anak domba menggantikan satu keluarga. Saudara bisa melihat bahwa amarah Tuhan, di sini ada referensi mengenai amarah Tuhan yang akan melewati seluruh keluarga di Mesir. Tapi ketika dia melihat darah, maka amarah Tuhan tidak lewat kepada keluarga itu. Maka darah domba menggantikan satu keluarga untuk menerima murka Allah. Yang ketiga, saudara, di bagian ini juga kita bisa melihat hal yang penting, saudara, yaitu Yom Kippur, atau dalam Levitikus 16, Imamat 16, saudara, mengenai anak domba, kali ini menggantikan satu bangsa. Dalam Imamat 16, maka Tuhan memerintahkan kepada Harun imam besar untuk mengambil 2 kambing. Saudara jangan pusing dengan kambing dan domba, tetapi tadi di dalam Keluaran dikatakan boleh kambing, boleh domba. Orang Israel tidak terlalu membedakan antara lem itu anak domba atau anak kambing. Maka kali ini diambil 2 ekor kambing. Maka satu kambing
itu akan digunakan untuk mentransfer dosa dari satu bangsa, itu bangsa Israel, kepada kambing itu. Dan kambing itu akan dibawa keluar jauh dari perkemahan untuk menanggung seluruh dosa tersebut. Saudara, sini kita belajar, satu kambing mengambil seluruh dosa satu bangsa. Saudara, kambing yang kedua harus disembelih. Kambing yang kedua harus dikorbankan sebagai korban bakaran untuk menanggung hukuman atas bangsa Israel. Setiap tahun, orang Israel harus melakukan hal yang sama berkali-kali. Yaitu kambing menanggung dosa. Kambing menanggung hukuman atas satu bangsa. Saudara, setiap dosa harus dihukum. Tidak ada dosa yang tidak akan pernah dihukum. Persoalannya, siapa yang menerima hukuman itu? Di dalam perjanjian lama, Tuhan tahu bahwa seluruh umat Allah yang melanggar firman Tuhan harus dihukum. Tetapi Tuhan memberikan jalan keluar, yaitu dengan memberikan domba sebagai pengganti, sebagai penanggung hukuman itu. Saudara, 3 peristiwa ini mengilustrasikan sebuah proses substitusi. Yang pertama, ada domba yang menggantikan kematian. Dan domba itu disediakan oleh Allah. Yang kedua, ada domba yang akan meredakan murka Allah. Yang ketiga, ada domba yang menanggung hukuman dosa. Saudara, jika kita kembali ke teks kita hari ini, Yohanes 1 ayat 29, dikatakan anak domba menggantikan satu dunia. Bagaimana kita memahami teriakan Yohanes Pembaptis ini? Dia berkata, Yesuslah anak domba Allah. Yesuslah yang menjadi pengganti manusia. Yesuslah yang akan meredakan murka Allah. Yesuslah yang akan menggantikan hukuman manusia. Maka Yohanes mengatakan dialah yang akan menghapus dosa dunia. Anak domba Allah, Yesus Kristus yang akan menghapus dosa manusia. Satu domba menggantikan satu orang. Satu domba menggantikan satu keluarga. Satu domba menggantikan satu bangsa. Dan sekarang satu domba menggantikan satu dunia. Lihatlah, anak domba yang disediakan Allah adalah pribadi kedua Allah Tritunggal, yaitu Yesus Kristus, yang menjadi anak domba menggantikan hukuman manusia dan meredakan murka Allah. Saudara, bagaimana penulis Alkitab memahami pengertian anak domba ini? Maka Yohanes di dalam pasal 19, kali ini Rasul Yohanes, yang tadi Yohanes Pembaptis, mengatakan bahwa Yesus adalah domba Paskah. Bagaimana Rasul Yohanes menuliskan kisah perjamuan terakhir dan kematian Tuhan adalah bagaimana dia memparalelkan kematian Tuhan dengan domba Paskah. Maka dia mengatakan Yesus adalah domba Paskah. Yang kedua, saudara, Paulus mengatakan di dalam 1 Korintus 5 ayat 7, anak domba Paskah yang telah disembelih, yaitu Kristus. Penulis Ibrani mengatakan, darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita. Maka baik Rasul Yohanes, Paulus, dan penulis Ibrani menyatakan bahwa Kristuslah yang menjadi domba Paskah bagi seluruh dunia untuk menghapus dosa dunia, untuk menggantikan dosa hukuman manusia. Dan domba itu disediakan oleh Allah sendiri. Saudara, apa yang terjadi dengan domba Allah yang telah disembelih? Di dalam Wahyu 5, Rasul Yohanes diperlihatkan Tuhan bahwa singa dari Yehuda yang telah menang itu ada dalam takhta Allah. Mereka mencari singa dari Yehuda untuk membuka sebuah gulungan yang memiliki 7 materai. Saudara, gulungan itu adalah kitab kehidupan yang Tuhan pegang, yang berisi nama-nama yang orang yang akan diselamatkan. Tetapi tidak ada yang mampu membuka gulungan tersebut. Maka Yohanes menangis. Yohanes meratap dan bertanya siapa yang layak untuk membuka gulungan tersebut. Mereka mencari singa dari Yehuda, singa yang telah menang. Tetapi apa yang Yohanes lihat? Yang Yohanes lihat bukanlah singa. Di tengah tahta Allah, yang Yohanes lihat adalah anak domba
yang telah disembelih. Anak domba yang telah disembelih di atas kayu salib ternyata adalah anak domba yang sama, yang akan duduk di tahta Allah, yang akan membuka gulungan-gulungan kitab yang berisi nama-nama orang yang diselamatkan. Saudara, Tuhan Yesus adalah anak domba yang disembelih dalam begitu kehinaan yang begitu besar. Tetapi pada waktu yang akan datang, dia akan duduk di atas tahta Allah sebagai domba yang disembelih. Lalu setelah Yohanes melihat domba yang disembelih duduk di atas tahta dan mampu membuka seluruh 7 materai dari kitab tersebut, maka puji-pujian diberikan kepadanya. Dalam Wahyu 5 ayat 9, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka materai-materainya, karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku, bahasa, kaum, dan bangsa. Saudara, satu-satunya yang membuat anak domba Allah layak membuka materai, karena dia telah disembelih dan dengan darahnya dia membeli saudara dan saya. Dia membeli begitu banyak orang yang dikasihinya, sehingga nama-nama itu ada di tangan dia. Saudara, lalu malaikat pun bernyanyi. Anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa, kekayaan, dan hikmat, dan kekuatan, dan hormat, dan kemuliaan, dan puji-pujian. Segala sesuatu diberikan kepada anak domba yang disembelih. Saudara, jika hanya melihat pada satu peristiwa saja, kita semua tidak mengerti. Dan kita bingung. Kenapa Allah, anak domba Allah, harus mati di atas kayu salib? Tapi ketika kita melihat keseluruhan gambar, keseluruhan cerita ini, dari perencanaan Allah di dalam perjanjian lama, hingga melihat salib itu, melihat kebangkitan, kenaikan, dan pencurahan Roh Kudus, sampai pada kemuliaan anak domba Allah, ketika surga baru dan bumi baru nanti datang. Saudara akan bisa mengerti apa yang terjadi. Bahwa Yesus dimuliakan di surga, dan Yesus dimuliakan di muka bumi ini. Agnus Dei, atau anak domba Allah, adalah gambaran bagaimana gereja secara menonjol memperlihatkan dalam lukisan, di dalam seni, di dalam segala simbol-simbol musik yang merupakan gambaran kepada Kristus yang diagungkan. Saudara, kalau kita melihat keseluruhan cerita ini, kita mungkin baru bisa memberi makna, memaknai arti perkataan Yohanes Pembaptis. Lihatlah anak domba Allah yang disembelih untuk menghapus dosa saudara dan saya. Domba yang disembelih di atas kayu salib itu adalah domba yang disediakan Allah untuk memenuhi tuntutan Allah sendiri. Domba itu adalah domba yang tidak bercacat celah. Domba yang menggantikan hukuman saudara dan saya. Domba yang meredakan murka Allah. Domba yang memegang kitab kehidupan yang berisi nama-nama orang yang diselamatkan. Domba yang akan membawa setiap orang yang percaya, saudara dan saya, ke dalam surga, ke dalam kemuliaan bersama-sama dengan Dia. Saudara, ini adalah intisari dari Injil. Kita semua pantas menerima hukuman Allah. Tapi manusia Allah mati menggantikan kita. Prinsip menggantikan, prinsip substitusi hukuman yang seharusnya kita terima sebagai orang berdosa. Tuhan sendiri yang menyediakan domba, sebagai korban bakaran penghapus dosa manusia. Domba Allah, anak domba Allah yang tidak bercacat, yang sempurna, dikorbankan bagi kita. Saudara, Allah memuaskan tuntutannya akan dosa dengan menjadikan anaknya yang tunggal sebagai domba yang disembelih bagi kita. Ini saudara berpikir bahwa manusia di bumi dengan merencanakan segala kejahatan kepada Kristus. Tetapi kalau saudara melihat gambaran besar, maka bukanlah manusia sekedar manusia semata-mata yang merencanakannya. Tapi Roma 8 ayat 32 berkata demikian. Ia, itu Allah Bapa, yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua.
bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan. Nah, Paulus menuliskan dalam kitab Roma bahwa Allah Bapa tidak menyayangkan anaknya untuk menderita di atas kayu salib. Di sini tampaknya Allah begitu pasif. Ketika anak Allah dikorbankan, dia seakan-akan mengatakan, oke. Tapi frase kedua, kalimat kedua, begitu aktif. Dia katakan, dia yang menyerahkan anaknya bagi saudara dan saya. Saudara, tidak ada satu kehidupan di dunia ini yang tidak di dalam kontrol Allah. Manusia mungkin memikirkan membuat sesuatu yang jahat kepada Kristus. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa Allah Bapa menyerahkan Kristus bagi kita semua. Ini bukan sesuatu yang ketidaksengajaan. Ini adalah suatu kesengajaan yang Allah berikan bagi kita. Saudara, ketika Yesus mengalami penderitaan di muka bumi ini, saudara boleh membayangkannya dari film ataupun membaca Alkitab. Saudara akan melihat bagaimana Yesus diderah, dicambuk, diludahi, dan berdarah-darah, ditelanjangi di atas kayu salib. Pada waktu saudara membayangkan itu, saudara mungkin sedang merasakan kesedihan yang mendalam bahwa Tuhan saudara dan saya yang begitu perkasa harus mengalami itu semua. Tapi itu tidak sebanding sebetulnya, saudara. Apa yang saudara lihat hanyalah murka manusia kepada Kristus. Murka manusia yang menolak Kristus dan menjadikan Kristus bulan-bulanan. Dan kita sedih atas apa yang terjadi. Tapi sebetulnya kita tidak paham bahwa bukan itu yang Yesus tanggung. Yang Yesus tanggung bukanlah murka manusia kepada Yesus, tapi murka Allah kepada Yesus. Suatu murka yang tidak dapat dibandingkan. Apa yang kita bayangkan, apa yang kita lihat, hanyalah murka manusia kepada Yesus. Kita tidak memahami bagaimana murka Allah kepada Kristus. Jika kita memahami bahwa yang Yesus tanggung di atas kayu salib begitu jauh lebih besar daripada murka manusia kepada Allah, kepada Kristus, maka kita mungkin akan bertanya, sedemikian kasihkah Allah kepada kita? Sedemikian dalam kasih Tuhan kepada kita? Dan pertanyaan berikutnya, masihkah saya marah kepada Tuhan ketika yang saya minta tidak saya dapatkan? Ketika yang saya inginkan tidak Tuhan berikan? Setelah semua ini, dikatakan bahwa Tuhan telah mengaruniakan kepada kita segala sesuatu. Masihkah kita hidup dengan terus melawan Tuhan? Ketika Dia telah menerima sesuatu yang jauh lebih besar daripada murka manusia kepada Kristus. Saudara, kita hidup di tengah-tengah dunia yang terus-terus menawarkan berbagai kenyamanan dan terus menarik perhatian kita. Dan semua usaha kita terus kita arahkan untuk mendapatkannya. Bahkan kita sudah memikirkan setelah krisis COVID-19 ini selesai, apa yang akan kita kerjakan? Apa yang akan kita dapatkan? Sehingga kita mungkin melupakan bahwa kematian adalah sesuatu yang pasti. Jumat Agung di tengah-tengah COVID-19 telah memberikan kita sebuah kesempatan untuk fokus tidak hanya kepada apa yang kita alami hari ini, tapi pada masalah kematian kita yang tak terhindarkan oleh karena dosa. Tetapi anak domba Allah telah menggantikan kematian kekal itu bagi kita. Apa yang akan kita kejar dalam hidup ini? Apa yang menjadi fokus hidup kita ketika krisis ini berakhir? Lihatlah, anak domba Allah yang telah disembelih di atas kayu salib bagi dosa saudara dan saya. Apakah saudara akan berbagian di dalam pesta kemuliaan anak domba Allah kelak? Jika saudara dalam Kristus, maka anak domba Allah yang telah disembelih adalah sebuah pengharapan yang pasti. Bersama-sama dengan seluruh orang percaya dari segala zaman, kita akan meneriakkan, anak domba Allah yang telah disembelih, Dia layak
untuk menerima segala kemuliaan. Tapi jika saudara belum di dalam Kristus, maka anak domba Allah yang sama juga disembelih bagi saudara. Jika saudara mau mengaku Dia sebagai Tuhan, satu-satunya yang mampu menyelamatkan saudara sebagai orang berdosa, seorang yang layak menerima murka. Dan kalau saudara mengakui itu dalam hati saudara, dan percaya Dia sebagai juru selamat saudara, maka saudara dan saya dan bersama dengan seluruh umat Tuhan segala zaman juga akan meneriakkan kalimat yang sama. Layak, Dia layak. Dia layak karena Dia telah mati disembelih bagi kita semua. Mari kita berdoa. Oh Tuhan yang Maha Kuasa dan Penyayang, harapan bagi setiap orang yang memiliki masalah hidup dan mati. Ketika kami mengingat kematian-Mu untuk menggantikan dosa kami, untuk membawa kami kepada kehidupan kekal bersama-Mu. Tapi di saat yang sama, kematian begitu real. Kami mengalami kesedihan, kesulitan, menghadapi penyakit yang mengancam kehidupan kami. Tuhan, kami datang kepadamu dan memohon pertolongan-Mu. Kiranya Engkau yang mengatur seluruh jalannya kehidupan ini boleh membebaskan kami dari bahaya yang sedang terjadi. Kami berdoa agar Engkau memelihara jalan kehidupan ini, juga memberikan kekuatan dan keterampilan kepada para petugas medis, memberkati setiap sarana yang mereka pakai, dan menyembuhkan yang sakit. Kami juga berdoa kepada setiap pemimpin-pemimpin kami, agar Engkau memberikan dan memberkati mereka kebijaksanaan untuk membawa kami melewati masa-masa yang sulit ini. Kami menyadari betapa rapuhnya kehidupan ini. Kiranya kesadaran ini menolong kami untuk melihat kepadamu yang sedang menuntun kami menuju kehidupan yang kekal. Kiranya melalui apa yang kami alami saat ini, iman kami boleh bertumbuh. Hidup kami boleh melampaui perjuangan kami untuk mempertahankan hidup ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Anak domba Allah yang telah disembelih, kami berdoa. Amin. Puji Tuhan untuk firman yang telah diberitakan. Mari bersama-sama kita menaikkan pujian penutup yang berjudul Worthy is the Lamb. Sin and shame.
kita menaikkan segala kemuliaan kepada Allah Tritunggal. Bersama-sama kita menaikkan doksologi. Ibadah kita hampir selesai, saudara-saudaraku. Mari sekali lagi kita berdoa. Nah, nanti hamba-Mu ini akan memberikan berkat sebagaimana yang dipercayakan oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah kami yang senantiasa ditinggikan, dimuliakan di seantero negeri ini dan bahkan di seluruh dunia. Di dalam keterbatasan kami, Engkau senantiasa berkenan untuk menunjukkan kembali kemuliaan-Mu. Bapa, Engkau sendiri tahu, beberapa di antara mereka yang menyaksikan tontonan tayangan ini adalah mereka yang kebingungan dan mereka tidak tahu harus menonton apa sehingga mereka sampai pada tayangan ini. Tetapi Engkau yang berkenan untuk memanggil mereka. Bekerjalah oleh Roh Kudus-Mu yang terus menggelisahkan hati. Dan Engkau juga berkenan untuk memberkati setiap daripada umat Kristus yang berada di dalam rumahnya berjaga-jaga dan senantiasa dibangunkan di dalam Engkau. Berkati mereka ya Tuhan kami. Berkati mereka menurut kemurahan-Mu yang besar itu. Berkati mereka menurut damai sejahtera yang telah Engkau janjikan itu biarlah turun di rumah mereka masing-masing. Berkatilah pekerjaan mereka, mereka yang masih bisa bekerja di luar ruangan maupun mereka yang harus bekerja dari rumah. Engkau akan menyatakan pemeliharaan-Mu yang ajaib atas hidup mereka. Saudara-saudaraku, inilah berkat yang terutama dari Tuhan kita. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face to shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. Amen. Ibadah kita telah selesai, silakan bersaat teduh. Selamat merenungkan Jumat Agung saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita semua.